Dan orangnya sama,
Ditangkap lagi Abu Hurairah. Dia mengumpulkan alasan yang sama lagi. Abu Hurairah akan sampai hati lagi. Beban hidupku sangat berat sehingga aku harus mencuri. Tapi aku tidak akan mencuri. Hari kedua Abu Hurairah bercerita lagi kepada Nabi. Oh Abu Hurairah, dia akan datang lagi malam yang ketiga. Kemudian pada malam yang ketiga dia datang lagi. Kemudian Abu Hurairah tidak memberikan ampun lagi. Kata Abu Hurairah, kamu akan kuhadapkan kepada Rasulullah SAW. Kamu bawa lawan Nabi karena 3 malam sudah berturut-turut mencuri dan berbohong selama 2 malam, 3 malam berturut-turut. Tapi caranya yang ketiga ini lagi. Jika Anda melepaskan aku, wahai Abu Hurairah, aku akan beri satu amalan yang sangat jitu. Jika orang membaca amalan itu, maka semalam suntuk menghadap murid tidak diganggu oleh syaitan. Amalannya baca ayat kursi sebelum kuring. Abu Hurairah tak terikut. Ayat kursi suruh baca sebelum kuring. Kemudian dilepas oleh Abu Hurairah. Setelah dilepas, besok laporan lagi oleh Nabi Rasul datang lagi. Dan setelah saya mau bawa menghadap kepada Rasul, dia memberi amalan yang sangat bagus. Baca ayat kursi sebelum kuring, maka syaitan tidak akan menggoreng semalaman sampai pagi. Nabi mendengar cerita itu tertawa. Kata Nabi, dia jujur pada saat itu, padahal dia membohong sepanjang. Dan itu syaitan, itu syaitan. Jadi syaitan itu kan ada pernah berbohong seumur hidupnya berapapun, kecuali waktu anak dibawa menghadap kepada Rasul, dia jujur pada saat baca di ayat kursi sebelum murid, maka syaitan tidak mampu pada saat malam hari. Bapak-bapak ibu rahimahullah, artinya pada saat kita mengenal tentang cerita syaitan, yang kadang-kadang cerita syaitan, cerita iblis ini juga dibumbu-bumbui dengan cerita-cerita yang tidak dipertanggungjawabkan. Pada saat diceritakan, iblis itu pernah datang kepada Nabi Musa bertaubat, padahal cerita itu tidak pernah ada. Minta agar Nabi Musa menanyakan kepada Allah taubatnya mau diterima atau tidak. Cerita yang batil ini mengatakan bahwa taubatnya diterima asal iblis itu mau sujud di kuburannya Nabi Adam, karena dulu dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi iblis, orang itu banyak kepada mau sujud, apalagi orang yang sudah mati. Lumayan juga cerita ini menarik perhatian, namun tidak mengantuk mata saja. Tapi kita ada terasa dalam kisah orang itu, nanti kisah akan dikeroyoki. Karena itu ada kisahnya seperti itu. Kadang-kadang iblis itu ada pernah bertobat semua. Dan dia mengatakan, Allah mengatakan, wa amma alaika la'nati ila yaumiddin. Iblis, laknatku itu kepadamu sampai hari kiamat. Jadi sepanjang hidupnya ini dilaknat. Di dalam surah Shad ayat 78, di dalam surah Al-Hijr ayat 35, Allah mengatakan iblis itu orang yang paling dilaknat. Bapak Ibu rahimahullah, artinya apa yang dikerjakannya setiap hari menyesatkan manusia. Dia memprogram manusia sesat sebanyak-banyaknya. Sesat sebanyak-banyaknya, kalau perlu dia mampu menyesatkan alam semesta ini, seluruh alam.
yang perbuatannya mengajak manusia durhaka kepada Allah sepanjang masa. Dan namanya banyak Allah sebutkan, nama iblis, nama syaitan di dalam Al-Quran. Nama syaitan, nama iblis dalam Al-Quran. Kata orang yang meneliti, wallahu a'lam, orang pernah meneliti, nama malaikat dengan nama syaitan itu sama banyaknya ujiannya. Silakan kita cari seorang ekonom juga meneliti. Artinya godaannya seimbang bagi kita antara syaitan dengan malaikat. Syaitan itu memiliki kesenangan-kesenangan di dalam perilaku di dunia ini. Dan kita sebagai orang yang mengaku setan itu musuh, setan itu bukan teman kita, maka kita berusaha untuk menyelesaikan perbuatan setan itu. Jadi apa yang digawinya itu kita jangan disamai. Menyamai lawannya tasawuf namanya. Tasawuf menyerupai. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum katanya. Orang yang menyerupai dengan satu kaum, satu golongan, maka termasuk golongan itu. Islam punya konsep tersendiri dalam menjadikan umat dan pengikutnya ini selamat dunia akhirat. Bagi umat Islam tidak perlu meniru-niru cara-cara dan gaya-gaya orang yang dimusuhi oleh Allah Ta'ala, lebih-lebih syaitan. Apa di antara beberapa macam yang paling disenangi oleh syaitan? Pertama, syaitan senang sekali kepada wanita yang membuka aurat. Syaitan menghiasi wanita yang membuka aurat, sehingga auratnya yang terbuka itu menurut syaitan dihiasinya dan orang memandangnya kada saling apika, baik dari belakang atau dari depan. Kadang kalau melihat dari depan wajahnya pas-pas saja, cuma karena dihiasi oleh syaitan maka ghadul basarnya hilang. Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tattabi'un nazara ila Allah. Jangan kamu ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Ali, kalau kamu melihat wanita, jangan diikuti lagi pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Maka yang paling mantap di pandangan berikutnya. Nah, membuli kita. Tali hati sudah itu dihalalkan. Tapi kada halal juga tali hati belawas melihatnya. Beradab. Melihatnya beradab. Kita maafin diulang, ini babnya memang wanita. Jadi Ali jangan kamu ikuti pandanganmu pertama dengan pandangan yang kedua. Pandangan pertama itu hakmu dan pandangan kedua kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini pun berlaku waktu bahasa ini bagi wanita, bagi laki-laki, bagi wanita berlaku. Abdullah ibn Abi Maktum datang bertemu ke rumah Nabi. Nabi sedang bercengkrama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Abdullah ibn Maktum datang ke rumah Nabi, maka Nabi menyuruh Aisyah untuk masuk. Aisyah masuk ke kamar. Aisyah berkata, ya Rasul, kenapa saya harus masuk? Bukankah yang datang ini matanya buta? Yang datang ini kan melihat ulun bawahnya telah terkait. Tapi ujar Nabi, Abdullah ibn Abi Maktum buta, tapi Aisyah kan tidak. Aisyah tidak buta. Artinya menjaga pandangan antara laki-laki perempuan itu diperintahkan sama. Diperintahkan sama. Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Bapak Ibu, syaitan menghiasi wanita-wanita yang membuka aurat. Seorang sahabiah, sahabat Nabi, seorang wanita datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya menderita sakit. Sakitnya itu aneh. Sakitnya saya sering tidak sadarkan diri. Mungkin kalau kita disebutkan di situ sakitnya ayat. Saya sakit ayat ya Rasul. Saya tidak sadarkan diri. Pada saat tidak sadar diri, orang menceritakan kepada
dan tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan. Jika Allah sudah menentukan, Allah dan Rasul sudah menentukan ini jalan, ini aturan kehidupan, ini cara beribadah, ini cara sedekah, ini cara saum, ini cara sholat, ini cara haji, ini cara bergaul suami istri, ini cara berusaha. Islam semua memberikan konsep seperti itu. Tidak pantas orang yang beriman laki-laki perempuan itu mencari cara yang lain, dan cara yang lain ini namanya cara yang baru, jalan yang lain. Wa may ya'sillah, siapa yang maksiat kepada Allah, meninggalkan apa yang Allah sampaikan, dan siapa yang maksiat kepada Rasul, meninggalkan apa yang Nabi sampaikan, faqad dhalla dhalalan mubin. Dalam ayat ini Allah mengatakan itu adalah kesesatan. Kesesatan membuat sesuatu yang baru di dalam Islam. Ayat ini tidak sulit untuk kita pahami. Ayat ini mudah untuk kita terjemahkan. Baca terjemahnya aja sudah kita mengerti dari maksud dari ayat ini. Maksud dari ayat ini kita sudah mengerti. Kayak apa pantasnya seorang Muslim apabila dihadapkan dengan sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul? Allah menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum fa yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya ucapan orang yang berimanlah apabila mereka diajak untuk mengikuti Allah dan Rasul, memutuskan perkara dengan hukum Allah dan Rasul, mereka berkata sami'na wa ata'na. Orang beriman aja yang mampu berkata seperti ini. Artinya kalau orang yang ada beriman, 1000 macam cara dia cari kiat-kiat untuk memprotes ketetapan Allah dan ketetapan Rasul itu. Hanya orang beriman yang mampu mengatakan sami'na wa ata'na dengan sesuatu yang datang dari Allah dan sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Boleh juga kita pada surah Al-An'am 116 yang kita ikuti di muka bumi ini kayak apa? Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, yattabi'una illa Allah wa innahum illa yakhrusun." Dan jika kamu mengikuti yang banyak di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Mereka hanyalah membuat kebohongan di muka bumi. Siapa yang Allah mengatakan membuat kebohongan? Orang yang mengajak kepada kesesatan. Siapa yang mengajak kepada kesesatan? Golongan-golongan yang banyak di muka bumi. Saya ingin bertanya kepada jamaah, wanita yang menutup aurat itu
khamar, dari mabuk-mabuk, dari tidak sadarkan diri, lahir kejahatan-kejahatan yang banyak. Tidak sedikit perzinahan lahir karena minum mabuk, minuman keras. Tidak sedikit pembunuhan terjadi karena mabuk. Jadi Rasul mengatakan khamar, sesuatu yang memabukkan, adalah ibunya kejahatan. Dari situ lahir. Sehingga Nabi katakan orang yang tidak akan mendapat bagian surga adalah mudminu khamrin, orang yang mengakali meminum sesuatu yang memabukkan. Nah, ini bukan sekedar khamar, ada benda-benda lain, narkoba umpamanya, yang menjadikan manusia kehilangan kendali, kehilangan akal pikiran, yang kedudukan hukumnya sama dengan khamar. Bahkan sebuah pengakuan kepada Nabi Muhammad SAW, pengakuan ditulis kepada Rasul SAW bahwa khamar itu adalah minumannya, makanannya adalah makanan yang tidak diawali dengan mengucapkan basmalah, dan minumannya setiap yang memabukkan. Apa saja minuman yang memabukkan itu bukan minuman manusia, itu adalah minuman syaitan. Syaitan senang dengan orang yang sholatnya terburu-buru. Syaitan berusaha agar orang itu cepat-cepat sholatnya. Kenapa? Selesai tugasnya. Pada saat orang menikmati sholat, syaitan ini sakit hati. Syaitan sakit hati luar biasa. Pada saat seseorang menikmati nyamannya ibadah sholat ini, secepatnya syaitan mencuri hati-hati orang yang sedang sholat, sehingga diingatkan, disibukkan dengan sesuatu yang di luar sholat. Seyogianya yang dia laksanakan 15 menit 4 rakaat, 15 menit 4 rakaat, 5 menit selesai. Ini usahanya syaitan untuk menjadikan manusia tidak menikmati. Memang usahanya yang paling pokok supaya manusia itu jangan ada yang sholatnya. Tapi belum selesai usahanya, sekalipun manusia sudah sholat, syaitan berusaha agar orang itu buru-buru dalam ibadah sholat, buru-buru tidak memperhatikan tumakninah, bacaan yang seyogianya dibaca dengan baik dan tartil, dibaca seolah-olah kayak jalannya kereta api, dari basmalah sampai walotolin, pada dengan napas, memang panjang napasnya, menurun memang ada kau sampai karena napasnya panjang. Tapi tidak diperintahkan seperti itu, tidak diperintahkan. Bahkan Rasulullah Allah mengatakan, bacalah Al-Fatihah itu ayat-ayat, satu ayat, kecuali pada ayat yang terakhir, 2 ayat bergandengan. Silakan untuk kita gabung. Kenapa? Karena 2 ayat terakhir itu dijawab oleh Allah dengan jawaban yang satu. Tapi dari awal Al-Fatihah Allah menjawab satu ayat. Dari apa yang kita baca. Dan kesempatan ini dilewatkan oleh syaitan. Dia goda manusia agar mempercepat ibadah sholat. Bapak Ibu rahimahullah, syaitan senang di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Syaitan umpat menghina. Di rumah seseorang yang tidak ada bacaan Al-Quran, yang dibaca oleh penghuninya. Kalau kaset aja Pak, ya lumayanlah ada suara Al-Quran. Tapi indahnya penghuni yang membaca. Seseorang yang membaca Al-Quran, maka syaitan keluar dari dalam jiwanya. Di rumah yang dibacakan Al-Quran, syaitan terusir dari rumah itu. Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, sepi, tidak ada apa-apa. Dan bacalah Al-Quran di rumahmu. Baca Al-Quran di rumahmu. Syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kadang tapi banyak ada jadi masalah yang penting istiqomah. Sehari 20 ayat, besok baca lagi 20 ayat. Namun jika Bapak mampu melaksanakan, tapi ini nampaknya masih kuat lah, menempuh tuanya, ya, kada tapi kuat, kada kuat mata dan kada kuat berdiri. Bisakah kita menyelesaikan sekali minimal dalam seumur hidup kita? Al-Quran itu kita khatamkan dalam mengerjakan sholat malam. Tidak satu malam, tidak sebulan, setahun paling tidak.
Siapkan meja di samping kita berdiri. Di sini kita berdiri sholat malam, pegang Al-Quran dan baca Al-Quran itu sampai 20 ayat umpamanya satu makro. Kemudian kita taruh Al-Quran di meja dan rukunah kita. Setahun malam itu bila kita mempraktekkan, insya Allah kita selesai dalam sholat. Satu hatam Al-Quran yang diselesaikan dalam sholat, luar biasa, luar biasa. Dan ini bisa kita laksanakan. Bisa, karena ada perlu banyak-banyak. Satu rakaat umpamanya 10 ayat, 2 rakaat 20 ayat. Memang dari malam pertama sebulan 2 bulan rasa kecapean, tapi jadi ketagihan. Itu mengingatkan, mengundang kita rasa rugi kalau kita tidak melakukan itu. Baca Al-Quran, khatamkan di dalam sholat. Ya, tentu ada modal kelancaran membaca Al-Quran kalau ada saya kan bisa lancar membaca Al-Quran. Tapi jika umpamanya kita tidak mampu juga melaksanakan itu, laksanakan di rumah. Karena di rumah yang dibacakan Al-Quran, setan keluar dari rumah kita. Setan senang dengan makanan yang tidak dimulai dengan bismillah. Makanan minuman yang tidak diawali dengan bismillah itu senang dan tidak terasa bahwa kita sedang berjamaah dengan setan. Setan senang dengan menguap, dengan berbunyi, menguap berbunyi. Belum melihat tadi menguapkan juga tangan. Ada apa? Bukan pada hati menguapnya, tapi jangan berbunyi. Apakah bunyinya? Ya memang ada seragam bunyi. Lamun nampak oyukan itu biasanya bunyinya apa? Biasanya oyukan. Hai, macam-macam. Nabi mengatakan setan terkekeh-kekeh melihat orang menguap seperti itu. Senangnya. Jadi nanti biasa menguap berbunyi cepat. Apabila menguap, tutup mulut kita. Jangan sempat berbunyi menguap kita. Kita telah menyuruhkan setan, membuat setan senang pada saat kita menguap berbunyi. Menahan uap, kadang ada mampunya menahan uap. Silakan aja menguap, mengatukin karena menahan, tapi jangan berbunyi. Setan senang apabila manusia berbantahan, apabila manusia memutuskan silaturahim. Wah, itu setan bertepuk tangan. Setan akan buat kebantahan manusia paling banyak. Dan puncak sebuah penghargaan bagi setan apabila setan membuat suami istri berbantahan sampai kepada perceraian. Itu dapat medali kalau olahraga kita begitu. Setan dapat sertifikat, dapat penghargaan jika dia mampu membuat dalam rumah tangga itu berbantahan. Jadi apalagi di antara kita, jangan pernah berbantahan itu lama kita biarkan. Selesaikan dengan hati yang dingin, selesaikan dengan hati yang mencintai di antara sesama. Karena apa? Orang yang berbantahan tidak mendapat pengampunan gratis 2 kali seminggu. Allah memberikan pengampunan gratis tanpa ucapan ampun, tanpa kita mengucapkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan pengampunan kata Nabi pada hari Senin dan pada hari Kamis amal-amal kita diangkat dan kita diampuni waktu itu tanpa meminta ampun. Tapi 2 golongan yang tidak akan dapat pengampunan itu: orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, orang yang berbantahan dan tidak pernah selesai. 10 tahun dia berbantahan tidak bertemu sahabat, 10 tahun tidak mendapatkan pengampunan gratis 2 kali seminggu. Ruginya luar biasa. Biar aja gengsi menang dulu, tidak. Itulah yang paling indah dan itulah yang paling bahagia. Ditebur pertama memalingkan muka, disuruh tangan kedua menyingkap, disuruh tangan ketiga ada meherani. Ya, dia yang bertanggung jawab dan kita sudah selesai. Kita sudah sampaikan itu bahwa berbantahan adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengharapkan lebih daripada 3 hari. Dan salah satu tipu daya syaitan membuat manusia itu berbantahan. Jadi kalau manusia masih mau mempertahankan dan tidak menerima, mau segera